Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Hadirin jamaah taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali. Dan Anda yang berkumpul di majelis ini, juga para pemirsa, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari itu, mari kita serahkan diri kita kepada Allah, lahir dan batin. Mohon perlindungan, pertolongan, petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan perintahnya. Semoga kita tetap dalam keadaan iman Islam, dan insya Allah bisa mencapai derajat takwa, sehingga Allah selalu ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada daya dan upaya kita sebagai manusia kecuali semuanya dengan izin Allah, dengan kemurahan dan kasih sayang Allah. Maka dari itu, dekatkan diri kita kepada Allah dengan beribadah yang sebenar-benarnya ibadah. Kemudian beramal sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita lalai karena kemalasan, bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang wajib, yang Allah telah tetapkan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita, jin dan manusia, tidak semata-mata diciptakan Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dalam ibadah ini telah digariskan melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mana yang tertolak, mana yang diterima oleh Allah. Begitupun dalam amal.
mana yang ditolak, mana yang diterima. Mudah-mudahan ibadah kita ini dan amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demi kebesaran nama dan agama-Mu ya Allah ya Rabb. Berikan pula kebesaran-Mu kepada kami, sehingga kami selain menjadi umatnya Rasul, ingin kami menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah ya Rabb. Maafkan dan ampuni segala kesalahan serta dosa kami. Begitupun maafkan dan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Berikanlah rahmat-Mu kepadanya, sebagaimana juga mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kami dari semenjak kami masih kecil sampai dengan saat ini. Kasih sayang kedua orang tua tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terputus kepada anak-anak. Maka ya Allah ya Rabb, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah ya Rabb, kami mengharapkan dan sangat memohon kepadamu, kuatkan iman kami. Apapun yang terjadi pada diri kami, baik ibu berta, godaan, tantangan, hambatan, rintangan, teguran, dan insya Allah Engkau nggak pernah memberikan azab kepada kami, karena kami tetap beriman kepadamu ya Allah ya Rabb. Ala hadinya wa kullialatun salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabat amin jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib wabil khusus susanil arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khulina wa khuladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin biqawatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi ma fis samawati
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء من يشاء والله كل شيء قدير. بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا إنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal alamin. Tiap malam Jumat kita bertemu, bertatap muka, mendengarkan, menyimak, kemudian mengerti dan memahami apa yang disampaikan dalam tausiah yang tidak ada henti-hentinya. Kita selalu mengikuti karena kita tidak mau termasuk orang-orang yang bodoh. Kebodohan atau orang bodoh ini bukan dalam arti akal, tapi kebodohan karena hati. Sebab ada bukti-bukti bahwa kebodohan ini sampai sekarang masih ada. Kalau mereka pandai, cerdik, cendekia, dan sebagainya.
bisa menciptakan apa saja. Tapi bodoh karena enggak mau mendengarkan, tidak mau menyimak melalui hatinya. Dan yang demikian itu hatinya masih gelap. Seperti dicontohkan pada umat-umat terdahulu, zaman para nabi dan rasul terdahulu. Kayak apa hebatnya kaum Samud, kaum Ad, membangun rumahnya di gunung-gunung, dia pahat. Dan orang sekarang nggak bakal mampu melakukan seperti itu. Tapi mereka hebat. Bahkan membuat apapun sebelum teknologi seperti sekarang. Luar biasa. Bahkan hampir tidak bisa ditiru oleh orang-orang sekarang tentang kehebatan akalnya. Tapi dia hatinya masih gelap, masih bodoh. Kenapa? Tidak mau sami'na wa ata'na. Jadi bodoh di sini kebodohan bukan dari akal, tapi dari hati. Sebab manusia diberi akal untuk berpikir. Dan dibuktikan mereka dari zaman Nabi Adam sampai akhir di zaman Rasulullah SAW tidak banyak yang diciptakan yang tidak bisa ditiru duplikatnya oleh orang-orang sekarang yang teknologinya udah maju. Tapi sayangnya di antara mereka yang pintar, yang cerdik, yang pandai, mereka belum cerdas. Karena kecerdasan bukan dari akal. Kecerdasan ala dari hati. Kenapa? Kalau sudah digabungkan kesadaran hati, akal dan jiwa, baru cerdas. Tapi kalau masing-masing berdiri sendiri, nah buktinya seperti sekarang. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira dan peringatan. Bukan malas, bukan lupa, bukan lalai, tapi karena kebodohan. Dia masih dipengaruhi oleh akalnya. Hatinya masih gelap. Di antara hati ini kita udah tahu. Rasulullah bersabda, ada hati yang gelap, ada yang keras, ada yang bolak-balik, ada yang terang. Insya Allah, orang yang beriman Islam, hatinya terang. Mudah-mudahan Anda, para pemirsa, dan juga hadirin, hatinya terang. Sehingga kesadaran hati Anda dengan terang ini akan memberikan cahaya, membantu akal dan jiwa bahwa kita diciptakan dan berasal dari Allah yang Maha Kuasa. Dan nanti kembali pun kepada Allah. Kita akan diminta pertanggungan jawab kita. Selagi masih hidup, digunakan apa umur kita? Yang pertama. Yang kedua, digunakan apa harta kita? Yang ketiga, digunakan apa ilmu kita? Kalau sudah ditanya seperti itu, kemudian tidak bisa memberikan jawaban yang benar, maka tidak heran
disediakan ada neraka. Itu buat yang tidak bisa memberikan jawaban. Tapi yang bisa memberikan jawaban. Dan Allah ridho, disediakan pula surga. Jadi ada neraka, ada surga. Ada siksa, dan ada pahala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Karena didasari oleh iman Islam. Umur yang ada kita gunakan untuk ibadah. Rezeki yang ada kita nafkahkan di jalan Allah. Ilmu yang ada kita amalkan supaya bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Dan begitu seterusnya. Yang bodoh ini dia tidak akan seperti itu. Dia merasa dirinya pintar, benar. Pintar di sini dalam arti kata. Tapi hatinya dia bodoh, gelap. Karena zaman dahulu dikatakan orang-orang Arab Mekah, Bani Quraisy, mereka pintar. Tapi kata Rasulullah, mereka masih bodoh. Belum tahu mana yang hak dan yang batil. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang harus disembah dan mana yang harus ditinggalkan. Jadi kebodohan itu ada pada hati. Lawannya bodoh apa? Lawannya bodoh. Lawannya bodoh itu tahu. Atau mengetahui. Ya. Karena apa? Dengan mendengar dan memperhatikan. Jadi bodoh bukan lawannya pinter. Sebab di sini bukan anak sekolah. Ya. Kebodohan atau jahiliyah. Karena dia masih belum tahu. Dan mereka nggak mau tahu. Dia mengikuti apa yang digariskan, ditetapkan, dan dicontohkan oleh nenek moyangnya. Padahal Rasulullah membawa berita gembira dan peringatan. Sembahlah hanya Allah. Ya. Bukan menyembah berhala. Berhala nggak bisa berbuat apa-apa. Dia dibuat oleh manusia. Bukan diciptakan, dibuat. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah. Makanya waktu Rasulullah di Taif dilempari, dihina segala macam. Beliau hanya berkata, wahai Jibril, engkau tidak usah membantuku, menolongku membalas mereka. Karena mereka masih bodoh, belum tahu. Ya. Kalau mereka bukan udah pinter, kalau mereka udah tahu. Ya. Dia tidak akan berbuat seperti itu. Aku belum bisa menyampaikan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dia menyampaikannya benar, gak bakal dilempari. Dan itu memang Rasulullah diuji kesabaran dan keikhlasannya. Nah, kita sebagai umatnya diuji juga kesabaran kita, keikhlasan kita. Apalagi udah pakai seragam, ya.
Kalau pakai seragam begini, majelis taklim ar-ridho, masih belum sabar, masih belum ikhlas, berarti Anda bodoh. Ya. Sebab kebodohan itu dari hati yang masih gelap. Seperti seseorang disuruhnya beribadah, dia tidak, berarti bodoh. Kita meninggalkan ibadah, tapi kadang-kadang melaksanakan. Ini kemalasan. Akibat yang tadinya ada kebodohan pada diri kita, tidak segera dirubah. Sehingga akan timbul malas. Dan orang yang malas pasti akan lalai. Maka tinggalkan kebodohan. Jangan kau sembah selain Allah. Jangan kau tuhankan apapun selain Allah. Takut sengsara, takut enggak punya harta, takut sakit, takut segala macam. Kita hanya takut kepada Allah. Enggak boleh takut apapun. Kalau misalnya sengsara, nah kamu berusaha enggak? Kalau diam aja, enggak mau berikhtiar, berusaha, ya pasti akan hidupnya sengsara. Karena apa? Hatinya gelap. Tapi kalau dia mau berusaha, mulai ada setitik cahaya. Begitupun sakit. Itu karena ulah kita. Allah tidak pernah menurunkan penyakit. Kalau dia menurunkan, Allah ini menukar azab. Dan tidak akan ada yang bisa menolong. Tapi di antara kita, hanya diri kita yang sakit. Nah, introspeksi diri. Mulai ada kegelapan di hati kita. Kebodohan di hati kita. Udah tahu itu tidak thoyiban walaupun halal. Masih ditabrak. Hanya kena sakit. Disinilah perlu introspeksi. Bersyukur di taklim ar-ridho ini. Setiap malam Jumat asal mengikuti majelis taklim. Mendengarkan, melihat dan juga para pemirsa mengikuti dengan seksama. Selesai majelis taklim boleh bebas pantangan. Tapi jangan berlebihan. Pantangan di sini yang dimakan bukan yang lain-lain, awas. Wah, boleh ngegarong? Enggak boleh. Hanya pantangan makanan dan minuman. Wah, haram. Itu udah jelas. Ya. Enggak boleh kalau haram. Ini yang halal tapi tidak thoyiban. Enggak boleh. Apalagi tetap bertahan. Saya biarpun malam Jumat tetap yang halal thoyiban. Nah, ini berarti apa? Benar-benar hatinya terang benderang. Tidak ada kebodohan sedikit pun di dalam dirinya. Karena dia sudah benar-benar syami'na wa ata'na. Mendengarkan dan memperhatikan nasihat. Udah yang udah pada sedia makanan ini udah biarin. Tapi jangan semaunya ya. Sebatas ingin. Udah seminggu nih. Dari Jumat ke Jumat kan. Enggak nyicipin misalnya. Ada yang pengen es krim. Ya minum. Ya. Tapi ya sekedar. Satu mangkok kecil. Ini satu mangkok gede. Itu namanya mencuri kesempatan dalam kesempitan. Enggak boleh. Bukan berarti bebas segala-galanya, tidak.
hati yang gelap ini berbahaya. Bisa nanti mengakibatkan kemusyrikan. Dia bisa hubud dunia. Dia lebih mencintai harta benda daripada Allah dan dirinya sendiri. Takut hartanya habis, takut hartanya hilang. Padahal itu semuanya karena kemurahan dan kasih sayang Allah. Kalau kita hanya takut kepada Allah dan malu, serta mentaati Allah dan Rasulnya, harta kita akan dijaga. Siapa yang menjaga? Allah melalui para malaikat. Tidak akan pernah berkurang dan hilang. Asal dibelanjakan di jalan Allah. Razaqnahum yunfiqun. Tapi kalau medit, ini cahayanya redup yang di hati. Ilmu bahil redup juga. Jadi kalau harta medit, kalau ilmu bahil. Orang bahil nantinya jadi bahlul. Orang yang medit tentang ilmu, satu saat dia akan pikun. Karena tidak apa? Tidak diamalkan ilmu. Tidak diberikan kepada orang lain. Tidak diajarkan kepada orang lain. Dia simpan sendiri. Wah, dapat susah-susah belajar. Bertahun-tahun dengan biaya besar. Oh, ini dengan mudah. Gitu ya. Diberikan. Loh, ada tempatnya. Kalau aja jadi guru, mengajar. Kalau Anda jadi dosen, memberikan kuliah. Kalau Anda jadi seorang kiai, punya jamaah. Kan gitu ya. Kalau Anda jadi ulama, apalagi alim ulama, berikan fatwa-fatwa yang benar. Jangan menambah-nambah hukum. Beri pencerahan kepada umat. Supaya apa? Dia dalam beribadah, benar-benar ibadah. Dalam beramal, benar-benar amal. Tidak dia itu dengan rekayasa. Tidak katanya, tapi benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini penting sekali. Orang yang sudah gelap hatinya karena kebodohan. Apabila dia sudah mulai bisa merubah untuk mau mendengarkan, maka berangsur-angsur akan timbul cahaya. Cahaya apa? Kebenaran. Dan mereka yang gelap hatinya ini sudah banyak kita lihat sekarang para mu'alaf. Itu yang tidaknya berbuat syirik, menyembah selain Allah. Dia gelap, sudah mulai. Dia mencari Tuhannya, Tuhan yang sebenar-benar pencipta. Dan yang memberikan rizki pada diri. Tapi ini selain orang yang bodoh adalah orang yang lalai. Karena kemalasannya. Orang yang lalai karena kemalasannya ini, dia akan termasuk orang-orang kafir. Orang-orang yang menentang perintah-perintah Allah dan yang dicontohkan pula oleh Rasul. Dia akan menentang. Karena apa? Karena kemalasan dan lalai. Tidak mau dia mengerjakan. Jadi kekafiran itu timbul karena kemalasan. Akibat malas ini lalai. Waktunya sholat, gak sholat.
Ini udah kafir, bukan munafik. Kafir. Dan kekafiran ini adalah karena hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu akan terjadi pada dirinya kekafiran. Selalu dia menentang, memperolok-olok. Karena apa? Petunjuk dari Allah yang juga dicontohkan oleh Rasul seolah-olah selalu menghalang-halangi, membatasi gerakannya, langkahnya, dan kebiasaannya, apalagi keinginannya. Padahal itu jelas merugikan orang lain. Yang penting dirinya senang. Orang lain gak boleh senang. Ini orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang selain menyembah Allah. Kalau yang selain menyembah Allah adalah orang-orang yang syirik, musyrik. Ya. Nah itu yang hatinya keras. Oh kalian hatinya lunak. Ya. Para pemirsa juga dan ada cahaya. Cuman ada yang terang, ada yang redup. Untuk terang yang redup, naikkan voltasenya. Bagaimana menaikkan voltase? Dari redup ke yang terang, tingkatkan iman Islam Anda. Perbaiki ibadah-ibadah Anda. Perbanyak amal dan sedekah Anda. Itu akan terang kembali. Dan kalau hati udah terang, doa kita akan dikabul oleh. Permintaan kita akan dikasih. Apa yang diminta dikasih. Permohonan dikabulkan. Itu janji Allah. Sedangkan orang-orang kafir, dia tidak minta pun, Allah sengaja berikan kesenangan, kepuasan, kegembiraan. Sampai nanti batas waktu tertentu, Allah akan hentikan dan Allah akan berikan azab. Dan sudah tidak lagi bisa diterima taubat. Ini orang-orang kafir. Sengaja. Jadi kita nggak boleh iri. Kalau lihat orang-orang kafir, wah hidupnya enak, senang dan segala macam. Biar. Dan itu Allah memberikan sengaja. Kesenangan di dunia. Kepuasan. Kegembiraan, kesenangan. Allah berikan. Tapi bukan kebahagiaan. Bukan kesejahteraan. Hanya tingkat senang. Nanti itu akan diganti dengan azab dari Allah. Apapun itu azabnya. Hak Allah. Kita tidak boleh. Kira-kira ini, kira-kira. Enggak boleh. Itu hak Allah. Dan itu yang terbaik. Nanti buat contoh yang lain. Supaya segera menyadari tentang kekafiran. Dan juga mulai ada orang-orang kafir. Jadi mu'alaf. Jadi mu'alaf itu dari orang yang musyrik. Yang berbuat syirik. Menjadi mu'alaf. Begitupun orang kafir. Bisa jadi mu'alaf. Ini yang berbahaya. Dua. Yang hatinya bolak-balik. Yang hatinya bolak-balik. Itu antara lain
kemunafikan dan kefasyikan. Sebab antara munafik dan fasyik ini hampir tidak ada bedanya. Cuman bedanya dalam ibadah yang fasyik ini pengen dilihat oleh orang. Contohnya seperti Idul Fitri atau bulan puasa atau Idul Kurban. Dia sholatnya hanya hari raya. Baik itu hari raya haji maupun Idul Fitri. Dia ikut taraweh. Tapi sholat yang lainnya enggak. Hanya Isya dan taraweh. Itu orang-orang fasyik. Supaya dilihat orang lain. Nah kalau orang munafik. Dia sholat. Tapi dia tidak bisa menjaga sholat dan sembahyang. Perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia telah ikrarkan. Kebohongan-kebohongan yang ada. Ucapan dan perbuatannya nggak sama. Sebetulnya hampir mendekati. Kalau orang fasyik itu kesombongan, ria. Kalau orang munafik, kelihatannya alim. Padahal sebetulnya dia tidak seperti itu. Nah, kita harus bisa waspada dan mawas diri menghadapi mereka ini. Dari mulai orang munafik, fasyik, kafir dan musyrik. Jadi yang bolak-balik itu adalah munafik dan fasyik. Yang keras orang kafir. Yang gelap orang musyrik. Yang terang orang yang beriman Islam. Yang udhulu fi silmi kafah. Yang keimanannya benar-benar. Yang keislamannya benar-benar. Tinggal kita menilai diri kita. Masuk ke golongan yang mana. Semuanya pasti ingin masuk ke golongan yang hatinya terang. Terang benderang. Yang memberikan cahaya. Baik buat diri, buat keluarganya, buat tetangga jirannya, dan buat masyarakat. Ya seperti kita lihat lampu. Lampu aja ada yang terang benderang. Ada yang redup. Karena voltasenya turun. Ya. Ada yang putus gelap. Bukan enggak ada aliran tapi putus bohlam. Ini diperhatikan, aliran tetap ada. Kenapa? Di sini Allah tetap memberikan kemurahan tanpa kecuali kepada siapapun. Kepada yang syirik, kepada yang kafir, kepada yang munafik maupun yang fasyik. Kemurahan diberikan. Termasuk yang beriman diberi kemurahan. Tapi orang yang beriman kadang-kadang iri. Melihat orang munafik, orang fasyik, orang kafir, dan orang musyrik. Dia padahal enggak beribadah. Jauh dari sedekah. Kelihatannya dia beramal, tapi ingin dihormati. Bukan karena rela hati, ikhlas maupun sabar. Tenang jiwanya. Kenapa ya dia? Tuhan, ini hati-hati. Rasa iri seperti ini, Anda akan bisa jadi munafik. Bebaskan perasaan itu, nggak boleh ada dalam diri. Malah kita bersyukur. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga dia jadi seorang muslim yang taat. Begitu. Kalau lihat orang musyrik kaya raya.
Orang kafir, kaya, dan segala macam. Doa kepada Allah. Doa yang baik. Jangan doa yang buruk. Namanya juga doa. Adalah mohon kebaikan, kebajikan. Bukan keburukan. Dengan doa Anda yang ikhlas, mudah-mudahan dia dapat cahaya keimanan. Kebodohannya akan hilang. Yang ada, dia tahu yang benar dan yang salah. Yang hak dan batil. Di sini penting sekali. Jangan kita sudah lampu terang, ya, dihalangi terangnya ini oleh rasa iri. Malah jadi gelap. Coba bayangkan. Di dunia ini, sekarang yang Anda tahu, apalagi sering buka WA, YouTube. Orang terkaya di dunia ada sekian. Wah, ya. Kemudian di Indonesia juga. Lama-lama di kampung Anda. Ya. Tidak ada datanya. Tidak boleh sedikit pun ada rasa ini. Kita tetap syukuri nikmat yang Allah berikan. Karena semuanya itu dari Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Jangan kita mendoakan hal-hal yang tidak baik. Doakan kebajikan. Sehingga apa? Kita akan selalu dapat pahala. Dan pahala itu kalau terus dikumpulkan menjadi amalan-amalan kita kebajikan, Allah akan senang kepada orang yang selalu berbuat kebajikan atau amar ma'ruf. Apalagi kita dengan kesadaran hati, akal, dan jiwa. Kerelaan hati, ketenangan jiwa mendoakan. Berarti kita termasuk orang-orang yang soleh. Nah, disinilah jangan kita ini terbelenggu oleh kebodohan. Ada rasa iri, dengki, permusuhan dan segala macam kebencian, hilangkan dari diri kita. Yang ada tetap syukuri nikmat Allah apapun yang kita rasakan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Waduh Pak, agak berat juga kalau lihat orang berhasil. Kenapa? Kamu apa nggak bisa berhasil pada dia? Wah Pak, sarana prasarananya nggak ada pada kamu. Itu misalnya orang berniaga berhasil karena dia modalnya besar, tempat usahanya besar, relasinya banyak, konsumennya di mana-mana. Kamu dari kecil dahulu ikuti jejakmu dengan cara yang baik. Sebab itu semuanya hanya sementara bagi mereka. Kita pengen selamanya, selagi masih hidup, udah Allah akan berikan jalan. Mantapkan di dalam diri kita lahir dan batin, pertama kejujuran, kesadaran hati, akal dan jiwa. Memang modal kecil. Jangan kita terus mencari modal dengan cara pinjam sana sini, apalagi itu melalui hal yang dilarang, riba, rentenir dan segala macam. Kalau melihat ini konsumennya banyak, nggak boleh. Dari kecil dahulu. Terus nanti akan berangsur-angsur. Ya seperti kita aja sekolah. Dari SD pengen langsung jadi mahasiswa. Ya nggak bisa. Lain dari mahasiswa bisa jadi SD. Ya. Karena kebodohan. Maka dari itu
tetap saya selalu memberikan nasihat kepada jamaah supaya apa? Jaga hati kita. Pertama, jangan sampai termasuk orang bodoh. Yang kedua, tetap harus sadar. Jangan sampai kita pelupa. Jangan sampai kita ini dibawa oleh bisikan syaitan. Sebab syaitan paling senang kalau ada manusia bodoh. Tapi kalau ada manusia cerdas, lari dia. Karena kecerdasan itu hanya diberikan kepada orang yang beriman Islam, yang mempunyai derajat takwa. Itu orang yang cerdas. Kalau belum mempunyai derajat takwa dalam hidup dan kehidupannya, dia belum cerdas. Bisa saja hanya tinggal cerdik, pandai, pintar. Tapi kalau sudah derajat takwa, dia akan cerdas. Karena bakal calon penghuni surga. Dalam hidupnya di dunia, bukan saja bahagia, sejahtera. Dan itu nanti juga sampai di akhirat. Kita harus mengikuti jejak mereka. Bukan kita mengikuti dia jalan, bekasnya diinjak lagi sama kita. Bukan. Bagaimana dia dalam beribadah. Bagaimana dia dalam beramal dan sedekah. Bagaimana dalam hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas. Bagaimana juga dalam hablum minallah. Kalau kita merasa ingin tanya kepada beliau. Bagaimana caranya? Tolong tuntun kami. Beliau orang yang cerdas itu tidak akan menolak permohonan kita. Tidak akan mencibirkan. Bahkan dia akan merangkul kita. Kenapa? Dia dengan memberi pelajaran, memberikan ilmunya, pahalanya besar. Jadi kalau ada orang medit, bahil, nggak memberikan, itu bukan orang cerdas. Dia baru pintar. Dia baru cerdik. Orang cerdik dan pintar ini sering ngebohongin orang. Nah, direkayasa, egonya akan keluar. Tapi kalau orang cerdas, tidak. Dia apa adanya. Bahkan berhati-hati dalam menyampaikan apapun. Takut Allah murka. Jadi bisa dibedakan. Yang paling utama itu cerdas. Dan itu hanya bagi orang yang beriman. Dan bertakwa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ibadahnya diterima. Dan dia benar. Sesuai dengan ikrarnya. Dalam doa iftitah. Dari mulai Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini baru betul. Luar biasa. Gampang memilih mana yang cerdas, cerdik, pandai, pinter, gampang sebetulnya. Pertama dilihat tadi. Dari gelapnya hati, kerasnya hati, bolak-baliknya hati, dan terangnya hati. Dan kita nggak boleh membuka hatinya, nggak boleh.
Subhanallah. Apalagi mana dadamu. Barangkali ada cahaya tembus. Pertama bisa kita nilai orang yang hatinya terang, yang cerdas. Barangkali ada jamaah yang tahu. Kalau pemirsa boleh nulis saja, barangkali nanti sama jawaban. Apa yang kita lihat pertama dari orang yang cerdas, yang hatinya terang, dan dia itu beriman serta bertakwa hanya kepada Allah. Nah, itu sebagai pertama yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, bukan pinjam mata orang lain. Apa mata-mata aja? Diri kita sendiri melihat. Yang pertama, dia selalu mengucap salam dan membalas salam dengan penuh arti. Jadi dia itu assalamualaikum. Berikan kesempatan kepada yang menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikhawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si A ya. Dijawab B. Waalaikumsalam sama aja. Nggak boleh. Nah, waalaikumsalam juga warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat WRWB. Nggak boleh. Jadi yang mengucap salam dan yang membalas salam dengan benar, dengan kerelaan hati ikhlas dan ketenangan jiwa. Yang kedua apa toh? Karena nanti di akhir kemudian Allah akan memberikan salam kepada kita. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrim. Pertama. Yang kedua apa? Enggak ada hadiah. Hah? Oh, belum. Hah? Boleh. Dia selalu tersenyum. Jangan banyak senyum. Nanti orang pada ngambil karena kebanyakan ya. Selalu dia. Kecuali lagi sendiri nggak bakal tersenyum. Kalau ada orang dia senyum. Bertemu dengan siapa. Kalau tidak sempat dia untuk mengucap salam, senyum. Dan menunjukkan, menganggukkan. Gitu. Tapi senyumnya bukan senyum di kulum. Kalau senyum di kulum ada artinya. Itu artinya menebar senyum. Orang yang banyak senyum. Itu namanya senyum di kulum. Senyum biasa. Udah orang lewat ya udah jangan senyum lagi. Orangnya udah lewat. Ya. Yang ketiga apa? Ini yang kelihatan oleh kasat mata kita. Bukan kata orang lain. Dia berakhlak mulia. Ucapannya, perbuatannya, ya, menjadi contoh karena kebaikan. Jadi ucapan dan perbuatannya
akan menjadi contoh karena kebaikan. Tidak pernah menyakiti hati orang. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Apalagi peranakan. Ucapannya nasihat. Memberi jalan keluar. Bagi siapa saja yang mempunyai masalah. Perbuatannya dicontoh. Karena perbuatannya selalu baik. Jalannya juga tidak terburu-buru, tidak lambat, sedang. Langkahnya mantap. Gerabak-gerubuk enggak. Tidak juga pegang sono, pegang sini enggak. Biasa. Kecuali dia memang ada kelainan gitu ya, kita wajar memaklumi. Jadi yang pertama apanya? Ucap salam dan membalas salam. Kedua, selalu tersenyum. Senyum dia itu ucapan hamdalah. Dia minum, setelah minum, dengan di dalam hatinya mengucap alhamdulillah, tersenyum. Begitu juga dia mau minum, basmalah, dia tersenyum. Selesai senyum baru minum. Jangan lagi senyum minum, kesel. Lalu diiringi basmalah dan hamdalah. Subhanallah. Itu orang yang selalu tersenyum. Yang ketiga. Hah? Iya. Alhamdulillah. Yang keempat sekarang apa? Banyak sekali loh. Tapi yang wajib dan perlu diketahui supaya kita tidak salah menilai seseorang. Yang kita lihat. Bukan kita dengar ya. Kita lihat. Karena yang terang itu hati. Hati itu hubungannya ke mata. Makanya kalau orang jadi mata-mata harus hati-hati. Kalau mata-mata nggak hati-hati, udah ketangkep. Nah, jadi hari ini bukan didengar, dilihat. Karena dia hatinya terang. Yang keempat apa? Terus. Itu dari ucapan dan perbuatan. Dia selalu minta maaf dan memaafkan. Itu ya. Jadi ditarik ke atas. Semuanya. Ayo, yang keempat. Hah? Yang keras, yang keras. Waduh, bahaya nih. Bahaya kalau wajahnya berharga. Subhanallah. Jangan. Enggak ada. Jadi dalam kegelapan asal dia nongol, terang. Ya, hampir.
Orang yang hatinya terang, yang cerdas, bukan bersahaja. Ya tadi udah kan. Dengan salam, ya, dengan yang lain-lain sampai 3. Itu jati diri. Itu kan kita pengen tahu jati dirinya itu apa yang kita lihat. Gitu. Udah jelas dia ahli ibadah. Sering bersedekah dan beramal. Karena dari ucapan dan perbuatannya. Itu ya. Jadi jangan dijelaskan lagi itu. Dari ucapan dan perbuatan itu. Termasuk pada ahli bersedekah dan beramal. Dia suka memaafkan dan minta maaf. Suka menolong orang. Menafkahkan rezekinya jalan Allah. Dari ucapan dan perbuatannya toh. Banyak itu kalau mau dijelaskan. Ayo yang keempat aku. Udah ucapan dan perbuatannya. Jadi contoh. Pasti dia selalu berpakaian rapi. Pantas dilihat. Karena bukan dapat minjem ya. Kalau dapat minjam kedua orang. Ucapan dan perbuatan itu banyak loh. Dalam hablum minallah maupun hablum minannas. Tapi apalagi yang kita lihat. Sama tadi. Ucapan dan perbuatan. Luas sekali itu. Hah? Iya, sama saja. Sama toh. Ini tidak bisa dipungkiri, mata kita itu bisa mencerna. Hampir ucapan dan perbuatan. Memang benar, itu sudah termasuk di dalamnya. Yang kita lihat itu dengan mata kepala kita. Ini harus jeli. Walaupun itu orang hidupnya sederhana, bukan bersahaja. Ini ya, sederhana. Tapi subhanallah tuh, maha suci Allah. Tolong jabarkan, jangan jatuh, jangan jatin, jabarkan. Hampir. Iya, ucapan dan perbuatan. Dalam kehidupan orang itu kan nggak sendirian, pasti berumah tangga. Keluarganya dan rumah tangganya. Sakinah mawadah warahmah. Itu ya.
Yang keempat. Kelima apa? Jadi kesederhanaan juga itu termasuk ke dalam usapan dan perbuatan. Dia apapun bisa dibeli. Tapi dia tidak hubud. Bukan berarti dia mampu. Wah, beli aja bajai. Enggak. Beli kendaraan. Kalau dalam bahasa ininya dia profesional. Dan juga dia enggak beli bis untuk mengangkut orang banyak. Enggak. Beli kendaraan untuk diri dan keluarga. Itu namanya ucapan dan perbuatan. Dan juga itu masuk ke dalam keluarganya yang sakinah. Udah 4 ya. Yang kelima. Jadi kita nanti nggak silau. Kalau ada orang nih buat dia masuk ke kriteria enggak yang nilai itu. Kalau belum, dia belum. Itu ya. Baru tingkatannya. Dia tidak hubbud dunia. Barusan saya ceritakan, nggak ada yang nyamber. Dia tidak hubbud dunia. Padahal dunia dalam genggaman. Akhirat tujuan. Dia tidak hubbud dunia. Udah berapa tuh? 6 aja deh, satu lagi. Biar jangan terlalu pusing menilai orang. Ayo. Ayo jawab. Yang terakhir, ya udah Pak. Orang dia udah cerdas, hatinya terang, syarat ilmu. Orang yang selalu tersenyum itu syarat ilmu. Apapun yang diobrolkan orang, dia itu udah tahu, tapi nggak bisa. Kecuali ditanya. Pasti dia bilang nggak tahu. Karena ada yang memancing, ada yang meminta penjelasan. Kalau yang memancing dijawabnya, aduh maaf nggak tahu. Tapi kalau ini diberikan penjelasan, dia akan jelaskan secara gamblang apapun. Jadi ilmunya itu tidak mubazir. Tidak seperti air di dalam cangkir dibuang ke laut. Nggak ada artinya. Walaupun itu kopi 21. Dan tidak mungkin itu. Wih, jadi permadani.
Ya, luar biasa. Sebab sekarang banyak para puisi pujangga membuat kalimat-kalimat yang mustahil. Bagaimana benang kusut jadi kelam? Enggak mungkin. Apalagi buih jadi permadani. Dia selalu bersyukur. Enam tanda itu yang harus Anda lihat. Kalau ada tanda-tanda pada orang tersebut, ikuti. Minta diajarkan ilmu. Begitu. Jangan minta ilmu, diajarkan ilmu. Kalau enggak ilmu, nanti habis. Dimintain dulu ya. Minta diajarkan. Dari 6 hal ini, seseorang yang udah terang hati, bahkan benderang, terang benderang, bisa memberikan cahaya pada sekitar. Memberikan jalan kepada orang yang sudah buntu dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini. Diberinya jalan sehingga orang itu bisa terangkat baik lahiriahnya maupun batin. Orang yang bersyukur itu harus tahu kecintaannya dia kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun, termasuk dirinya. Itu orang yang bersyukur. Lain orang yang mensyukuri nikmat, ya, lain. Orang yang bersyukur adalah orang yang kecintaannya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun dan siapa. Karena dia takut tidak dicintai. Itu orang yang bersyukur. Lain orang yang mensyukuri nikmat. Dan ini yang paling akhir yang harus kita pelajari benar-benar. Sebab nanti yang paling akhir sekali dalam asmanya Allah itu Asy-Syakur. Yang paling akhir sekali. Yang nanti itu ada hubungannya dengan tangan. Jadi saya bocorkan dahulu yang 99. Karena di sini bersyukur. Asy-Syakur. Allah selalu bersyukur. Nah, kita juga harus selalu bersyukur. Seseorang kalau sudah cahaya terang di dalam diri, terutama hati, dia tidak akan pernah tidak bersyukur. Dia selalu bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana? Ini harus ada jawaban. Sebelum nanti si Dulah datang. Karena dia lagi belajar. Di Kiai Ma'ruf. Bersyukur yang bagaimana? Bukan mensyukuri nikmat. Bersyukur.
Ya, jawab dong ah. Hampir sudah mendekat. Sudah dekat. Hampir juga sudah dekat. Ih, udah sampai lapangan Jipur. Tinggal turunan naik sedikit, nah nyampe. Hampir sudah dekat. Nah, hampir. Hampir juga. Udah dekat ke rumahnya Yusri Rijal. Hampir. Udah daerah lapangan Jipur juga. Dia akan selalu tertanam di dalam dirinya lahir dan batin. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Padahal ada dalam benakmu, kenapa nggak ngomong? Orang yang selalu bersyukur itu, dia akan selalu di dalam hatinya, akal dan jiwanya. Aku berasal dari Allah. Kembali kepada Allah. Seperti Allah bersyukur. Apa yang engkau ciptakan akan ketemu denganku. Itu ya. Yang tadinya udah aku matikan dihidupkan kembali. Yang tadinya tiada diadakan kembali. Pohonan yang sudah hancur segala macam gunung pun diratakan ke hari kiamat. Ciptakan kembali surga. Di mana nanti ada buah, pohon-pohon buah. Apapun. Sekarang udah mulai dikerdilkan. Ya. Di sana lebih kerdil lagi. Sembari rebah-rebahan bisa memetik buah. Tapi jangan di bawah pohon duren. Kejatuhan celaka. Sekarang udah mulai pada orang menanam apapun di dalam pot. Luar biasa. Nanti di sana itu lain. Nggak ada pot. Nggak ada polybag. Luar biasa. Jadi setiap yang diciptakannya akan kembali dan akan bertemu dengan yang menciptakan. Subhanallah. Dan itu satu kerinduan. Bahkan orang yang sudah terang hatinya. Yang cerdas akalnya. Dia ingin bersegera bertemu. Tapi ada ketentuan dari Allah. Yang tidak bisa dirubah. Azal ada di tangan. Umur ada di tangan. Dia bukan bosan hidup, bukan. Tapi kerinduannya kepada Allah. Subhanallah, luar biasa. Siapa mau bertanya?
Nah, yang mana dulu mau dijawab? Yang bodoh itu bukan orang yang hubud dunia. Dia masih punya anak buah banyak. Dia kasih gaji, kasih upah. Masih bermanfaat oleh anak buahnya. Ya, cuma dia sayang pada dunianya. Jadi bodoh di sini, dia tidak sami nawato. Tidak mau mendengar dan memperhatikan. Terutama berita gembira dan peringatan yang dibawa oleh para rasul. Dari mulai terdahulu sampai yang terakhir. Itu orang yang bodoh. Ya. Jadi bukan dia ini bahwa hartanya tidak akan dibawa kalau mati. Dia masih ada manfaatnya bagi orang lain. Walaupun medit. Tetap upahannya ada. Gaji diberikan. Untuk menambah hartanya lagi gitu. Tapi dia tidak menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Ya. Terus yang kedua, kecerdasan itu adalah orang yang memang bertakwa kepada Allah. Itu orang yang cerdas. Makanya selalu Allah mengingatkan kepada orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman, nggak dijalan, nggak ditekankan atau diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu supaya kita cerdas. Apalagi sebaik-baik bekal akhirat adalah tak. Subhanallah. Ini penting. Jadi kebodohan itu bukan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Tapi kebodohan itu karena gelap hatinya. Tidak mau mendengarkan nasihat. Terutama yaitu nasihat, kabar gembira, dan peringatan yang dibawa. Yang tertuang di dalam kitab suci. Dari mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Jadi dari zaman para rasul terdahulu, itu ada banyak kebodohan. Dan paling banyak kebodohan itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab penduduk dunia udah mulai banyak. Kemusyrikan, syirik, kekafiran, kefasikan udah di mana-mana. Itu ya. Disebutnya jahiliyah. Jadi zaman kebodohan. Tentang munafik dan fasik, itu yang bulak-balik. Yang dia ini kadang benar, kadang salah. Kadang nurut, kadang membangkang. Dan segala macam.
Angin-anginan kalau bahasa kita. Nah, ini berbahaya. Kalau dia lagi angin-anginan, masuk angin. Nah, udah. Antimo nanti. Semuanya tergantung dari keimanan masing-masing. Dan semoga kita termasuk orang yang beriman sebenarnya imani. Dan Islam sebenarnya Islam. Sehingga iman Islam kita ini bisa mencapai derajat. Dan disitulah hati akan terang. Allah menguji kita. Supaya hati kita terang ini di bulan Ramadan setahun sekali. Selama sebulan. Diuji kita. Dalam hidup dan kehidupan. Tidak ada ujian selama sebulan berturut-turut. Tapi Allah memberikan itu supaya apa? Supaya kita lulus. Bahkan diberinya hadiah-hadiah oleh Allah. Yang disabdakan oleh Rasul. 10 hari pertama. Kamu lulus. Diampuni dosa. Maghfirah. 10 hari kedua. Lulus. Hari ini berkah rahmat. 10 hari ketiga. Lulus. Izkum minan nar. Disitulah hati kita terang. Karena mudah-mudahan engkau lulus semuanya. La'allakum tattaqun. Semoga engkau termasuk orang yang lulus. Orang yang bertakwa. Begitu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Mau lulus? Alhamdulillah. Sebetulnya kemurahan dan kasih sayang Allah ini diberikan kepada siapa saja makhluk yang diciptakannya, terutama jin dan manusia. Tapi dia tidak mau mendengar dan memperhatikan. Dia melihat contoh yang lain. Bukan yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi dan rasul. Tapi dibawa oleh manusia-manusia yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya tahu, pandai, cerdik. Dia belum cerdik. Sudah mengajarkan kepada orang. Ini sangat berbahaya. Ayo siapa mau bertanya? Tinggal kita ini introspeksi. Termasuk ke dalam yang mana diri kita. Hati yang terang, hati yang gelap, hati yang keras, apa hati yang bolak-balik. Mudah-mudahan semuanya hati yang terang. Dan itu kalau sudah kita ini mempunyai niat dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai hati yang terang. Jangan tergoda oleh apa. Caranya hanya dengan thalabul ilmi. Tidak ada cara lain. Hanya dengan menuntut ilmu. Ilmu Al-Quranul Karim. Karena di sana ada petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan perintah dari Allah. Kalau itu sudah ada di dalam kita, mau mengikuti petunjuk, mau dibawa dituntun, mau dibimbing ke tujuan, kemudian mau menerima perintah, selamat dunia wal akhirah. Tapi kadang-kadang baru petunjuk dan tuntunan saja sudah merasa aku. Ini bahaya.
Egonya timbul. Karena merasa tahu. Padahal belum ngerti. Baru tahu. Kayak kita belajar main bola. Baru diajarin nendang aja. Ya. Kalau ingin lurus, tendang. Pakai ujung sepatu. Kalau ingin diarahkan, tendang. Pakai samping bagian dalam dari sepatu. Kalau ingin diam bolanya, enggak usah ditendang. Ini baru belajar nendang bola saja. Pengen lambung dengan punggung sepatu. Itu ya. Semuanya ini ditunjukkan, dituntun, dibimbing, dan diperintah. Baru itu satu permainan. Banyak permainan. Banyak cara. Allah memberitahu kepada manusia dalam segala kegiatan yang hubungannya dengan lahiriah. Ditambah nanti batiniah. Lahiriah kita sudah mampu bisa mengendalikan diri kita, batiniah. Supaya bisa mampu mengendalikan batin kita. Perasaan, akal, dan jiwa akan menyatu. Ayo siapa mau bertanya? Ini kajian malam ini sebetulnya introspeksi diri saya sendiri. Saya ini masih bodoh. Ingin pinter, habis pinter ingin cerdas. Dan kalian ini yang banyak termasuk pemirsa, guru saya. Anda pinter-pinter semua. Cuman belum cerdas. Jadi lagi saya pilih. Saya kumpulkan supaya cerdas. Kecerdasan tidak begitu saja dapat atau datang. Kecuali belajar. Dan belajar jangan di tengah-tengah aja. Jangan di ujung atau di awal saja. Seperti kita berjalan. Sebab nggak bisa loncat-loncat. Berjalan dengan mata. Wajah dan mata. Tujukan ke depan. Jangan nengok kiri kanan. Ngelirik boleh. Tapi jangan nengok kiri kanan. Terus maju. Langkah demi langkah. Insya Allah akan tercapai cita-cita. Bahagia dunia akhirat. Sejahtera nanti di akhir. Dunia ini sebetulnya ladang amal. Dunia ini ladang amal. Cuman manusia karena belum cerdas, dia sayang untuk beramal. Dia kalau merasa senang baru beramal. Padahal senang dalam susah beramal. Dalam lapang, dalam sempit beramal. Itu ya. Jangan kita beramal. Milih-milih. Waduh ini pas-pasan deh. Nanti aja beramalnya subhanallah. Justru lagi dalam diuji seperti itu. Yang tadinya sempit akan jadi lapang. Yang tadinya lapang akan luas rezekimu. Karena semua apa yang kita terima itu bukan dari usaha kita. Itu semuanya dari Allah. Berkat doa kedua orang tua kita. Hati-hati. Orang tua kita itu ikut campur di dalam doanya. Kalian tidak akan berhasil
kalau tidak doa kedua orang tua. Allah akan menahan, bahkan memutuskan rezeki. Makanya selalu minta kepada kedua orang tua, didoakan. Kepada Allah mohon. Permohonan tidak akan dikabulkan. Permintaan tidak akan diberi. Kalau dua syarat itu tidak dipenuhi. Ibadah kepada Allah. Bakti kepada kedua orang tua. Hidup Anda akan bahagia dan insya Allah sejahtera. Beruntung yang udah nggak ada orang tuanya. Kenapa, Pak? Tinggal doakan orang tua kita. Orang tua kita akan mendoakan kita. Kalau masih ada, kadang-kadang malu mau minta didoakan ya. Malu, mau datangnya aja males. Paling WA, SMS, video call, itu yang terbaik katanya. Untuk datang berkunjung ke orang tua kita. Semua minta didoakan. Males. Karena ubud dunia. Hanya beruntung yang udah nggak ada orang tuanya. Ya. Kenapa? Kita hanya berdoa kepada Allah dan bersedekah atas nama orang tua. Itu tanda bakti ke orang tua. Orang tua akan berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah permohonan anak-anakku. Tapi kalau medit, kita nggak mau bersedekah atas nama orang tua, ya udah. Apa yang kita terima hanya sekedar apa yang dulu malaikat Rahman memberitahu tentang hidup dan kehidupan kita di dunia. Baik umur kita maupun rezeki yang kita terima. Jadi kalau yang masih ada orang tua, baktilah kepada orang. Bukan bakti itu kita ngasih sesuatu. Bukan. Orang tua harus nurut. Dan orang tua nggak akan nyuruh yang enggak. Lu kalau mau ke sini ngadep gua, misalnya kata orang tua. Lu mau salaman jungkir balik dulu. Enggak bakal. Merangkang dulu. Dengan sopan santun. Salaman, cium tangannya. Pegang sejenak. Biar orang tua selesai membacakan doa buat kita. Jangan salam tempel aja, jangan. Pegang oleh dua tangan kita. Cium tangan. Tunggu beberapa detik. Orang tua akan mendoakan. Semoga engkau bahagia dan sejahtera. Cukup dua kalimat itu aja. Enggak mungkin orang tua. Mudah-mudahan koreksinya banyak. Jodohnya gampang. Penyakitnya. Enggak bakal. Ya. Kalau orang tua yang ngerti itu. Semoga engkau bahagia dan sejahtera. Udah. Tapi yang ngerti kayak enggak. Wah, ditulis dulu. Biar nanti kalau mau datang anaknya. Dia tinggal baca. Ayo ngaku yang jadi orang tua. Apa yang didoakan untuk anak? Ada yang bilang doanya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Hanya selamat doang ya, kasihan sengsara melulu hidupnya. Bahagia dan sejahtera. Begitu dong. Padahal dulu udah pernah saya kasih tahu. Nggak tahu tahun berapa. Doakan keturunanmu. Bahagia dan sejahtera. Udah semuanya kecakup. Masih hafal nggak? Lupa ya. Ya, kalau yang baru-baru pasti kapan ya tahun berapa ya gitu. Tapi kayak yang lama
pasti pernah apa yang saya sampaikan. Doa yang paling bagus. Pertama udah dalam salaman itu udah kau aku maafkan. Itu segala kesalahan dan dosa. Udah pasti orang itu akan begitu. Kedua, dia akan mendoakan. Semoga engkau hidup bahagia dan sejahtera. Ayo siapa mau nanya? Jadi kalian yang punya anak, kalau salaman, si anak itu jangan buru-buru. Pegang dengan dua tanganmu. Tangan si orang tua, ibu maupun ayah. Cium dengan hidung dan bibir atas. Kan ini hidung dan bibir atas sudah dekat. Jangan ditempel di pipi. Jangan ditempel di jidat. Apalagi di pusat. Macam-macam anak sekarang kalau salam. Tempel di pipi. Gitu. Tidak ada adab kesopanannya. Di hidung. Tunggu beberapa detik. Kecuali orang tuanya pelupa. Bengong aja ya. Tapi insya Allah orang tua nggak lupa. Selain pertama, dimaafkan segala kesalahan dan dosanya. Kedua, semoga engkau bahagia dan sejahtera. Kalau udah disedot gitu, diangkat, tangannya ditarik, orang tua lepas. Seperti ijab qabul. Waktu dipegang penghulu. Kalau dipegang penghulu, dikenyut, kita ngomong. Tapi ini lain. Dengan orang tua, begitu kejut, orang tua lepas. Jangan ditarik-tarik, nggak boleh. Gitu caranya. Jangan kalau dengan orang tua kayak salaman, apalagi bahasa sekarang, Ded. Salam ya, Ded. Padahal nama orang tuanya bukan Dedi. Ya. Merasa enggak bersalah. Dua-duanya anak dengan orang tuanya salah. Nah disinilah awal hati kita akan bertahan. Ya, bohlam udah dipasang. Cuman saklar apa stop kontak, tinggal terserah. Ya. Kalau stop kontak disolokin. Kalau saklar setrekin. Tinggal gitu apa susah. Tapi bohlam udah dipasang. Jangan ini saklar udah disetrekin, stop kontak udah. Bohlamnya belum dipasang. Kebetulan tinggi tempatnya. Nyari tangga lebih dahulu ya. Pasang dulu bohlam. Itu baru disetrekin atau dicopot. Baru yang cahaya keluar. Nah, jadi nanti kalian sebagai orang tua, kalau anak salaman seperti itu, nggak usah panjang-panjang, pakai baca Al-Fatihah dulu, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, terus suatu waqiah. Ya, kasihan ini anak ya. Tapi itu juga anak yang ngerti. Kalau anak yang nggak ngerti, subhanallah. Kapan dia nanti akan merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan? Kan hanya doa orang tua yang makbul.
Saya dulu kalau berjabat tangan dengan orang tua, sebelum ditarik tangannya, saya pegang terus. Dan saya cium terus. Dengan mulut malah. Beliau kemudian mengusap kepala dan menarik tangannya. Baru saya lepas. Itu rasanya di hati. Luar biasa. Tenang banget jiwa kita. Beranjak dari salam. Ada satu kenikmatan yang tidak bisa diucap. Doa orang tua mak. Nggak tahu zaman sekarang pada niru ke siapa. Siti Fatimah itu kalau jabat tangan ke ayahnya Rasulullah SAW, dipegang dan ditariknya tangannya. Rasul senyum. Ya jelas dalam hatinya berdoa. Bukan lagi diusap kepala, ditepok bahu, baru dilepas. Kamu belum puas, wahai Fatimah. Benar ayahandaku Rasulullah. Aku doakan kamu bahagia dan sejahtera hidup. Allah dunia akhirat. Ditariknya dipeluk. Ditarik sampai tangan Rasulullah. Itu dalam riwayat wallahu a'lam bishawab. Saking hikmatnya anak kepada orang. Dan diciumnya, dikecup. Tanda kecintaan dia kepada ayah dan bundanya. Ini kepada ayah. Lakukan. Insya Allah kalian yang masih anak-anak akan jadi anak soleh. Yang jadi orang tua yang soleh. Ini kebetulan kajiannya tentang kebodohan. Kita jangan bodoh, harus cerdas. Wah, masih 2 jam lagi. Tidurlah udah nungguin aja. Ya. Waduh, kelewatan lagi saya malam ini kata Dullah ya. Padahal Dullah udah pengen banget dianterin lagi minum anak gadis-gadis santri di situ ya. Dan Dullah udah lapar sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Yang benar tetap dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Mari tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Yang Allah ridha kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.